ya nikah dong dengan aku. Lalu si perempuan mengatakan, uktubni ila sayyidi wa amharni. Ya, lamarlah aku kepada tuanku. Fakultu wa ma mahru. Lalu berilah maharku. Si perempuan itu mengatakan, apa maharmu? Beliau menjawab, taulut tahajud. Tahajud yang panjang. Jadi, qiyamul lail, membangunkan malam yang panjang, ini adalah mahar. Kita menikahi bidadari-bidadari surga. Ya. Atau ini jadi mahar seorang perempuan menjadi ratu-ratu bidadari di surga. Ya. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali setelah beliau tobat tentunya, setelah beliau khalwat 10 tahun, itu nggak pernah lagi meninggalkan tahajud. Itu nggak pernah lagi. Beliau selalu bertahajud, minimal beliau witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Selebihnya diisi bisa dengan ta'lim, bisa dengan zikir dan lain sebagainya. Ya. Lalu langsung saja tipsnya supaya kita bisa menggapai 1000 bulan, maka dimulai dari bagaimana cara kita biar bangun di malam hari. Nah, ini yang harus kita hidupkan ya, biar bangun di malam hari. Ini ada tips dari para imam kita, Imam Ghazali khususnya. Ada tips zahir, ada tips yang sifatnya batin, rohani. Yang zahir itu ada 4, yang batin itu juga ada 4 ya. Ini saya pakai kitabnya aja, kitab Imam Ghazali biar nggak jauh dari kitab. Ya. Yang pertama, alla yukthirul akal. Nggak banyak makan, minum pada siangnya. Kita alhamdulillah ini puasa, jadi masalah seperti ini sudah selesai. Tapi masalahnya nanti ada di saat berbuka. Berarti kalau kita terapkan persoalan ini, tips ini, maka boleh saya terjemahkan ulang. Tidak berlebihan saat berbuka. Jadi takjilnya, iftarnya tidak berlebihan. Ya. Dulu ada beberapa masyayikh, dikatakan oleh Imam Ghazali, duduk di depan makanan, lalu beliau mengatakan, Ma'asyiral muridin la ta'kulu katsiran, fatashrabu katsiran, fatarkudu katsiran, fatahsuru 'indal mauti katsiran. Wahai murid-muridku, santri-santriku, jangan banyak makan sehingga kamu perlu banyak minum, sehingga kamu perlu banyak buang air besar, buang air kecil, sehingga kamu perlu banyak istirahat. Kalau begitu kamu nanti juga banyak menyesalnya ketika sakaratul maut. Ya. Inilah yang beliau katakan al-aslul kabir, pokok utama jika kita mau bangun biasa qiyamul lail. Ini sudah, kalau hitungan yang pakai hisab sudah 20 ya. Kalau yang hitungan pakai ru'yat, melihat bulan 19 hari. Berarti malam nanti sudah masuk 1/3 terakhir. Maka saya berharap Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, mari kalau berbuka nanti mulai sederhana berbukanya, jangan banyak-banyak ya, sedikit aja, ya, seperlunya aja, kira-kira membuat kita tidak lemas. Ini disebut dengan al-asl al-kabir, pokok modal utama bangun malam hari. Jadi makannya gak yang banyak-banyak ya. Enak makan kan cuma sampai di mulut, lewat di tenggorokan sudah hilang ya. Coba ingat-ingat seperti itu aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, alla yut'iba nafsahu bin nahar. Tidak terlalu beraktivitas yang over, berlebihan di siang hari. Karena kita sudah tahu trik ini semenjak awal puasa. Recording in progress. Kita bisa melihat bagaimana caranya supaya tidak over pada siang hari, sehingga tubuh kita kelelahan gitu ya. Dan udah lebih dari 15 hari, udah hampir 20 hari, ternyata tubuh kita alhamdulillah sanggup menyesuaikan diri dengan habit puasa, alhamdulillah. Nah, ini yang kedua. Jadi siang hari kalau kegiatan fisik jangan berlebihan. Yang ketiga, usahakan ada tidur walaupun sedikit di siang hari. Alla yatruka al-qailulah bin nahar. Ini tentu bagi yang tidak kerja kantoran ya. Kalau yang kerja kantoran bagaimana? Ba'da sholat itu badannya dicoba direnggangkan, direhatkan sedikit. Nah, itu sebenarnya sudah cukup. Atau nanti dipindah tidurnya setelah tarawih sebentar.
Jadi setelah tarawih kita tidur sebentar, jangan lewat dari jam 11 atau jam 12, habis itu kita bangun lagi. Itu caranya, cara mengalihkannya. Karena qailulah itu bahasa Arab artinya tidur yang sedikit dengan niat untuk bangun malam yang panjang. Nah, hampir semua ulama yang dulu ahli tahajud tidak meninggalkan qiyamul lail, ya. Dan yang keempat, ini yang paling berat. Alla yahtaqibal awzar ya, bin nahar. Tidak melakukan maksiat meskipun itu maksiat batin, apalagi juga maksiat zahir pada siang hari. Jadi Bapak Ibu yang bukan Allah, Al-Hasan Al-Basri ini murid daripada beberapa sahabat, murid dari Sayyidina Ali, murid dari sahabat-sahabat besar lah. Beliau lahir di masa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau ini sulit untuk bangun malam di suatu saat, ya. Lalu bukan beliau, ya, ada seseorang datang ke beliau, Imam Hasan Al-Basri, mengenai dia sulit untuk tahajud di malam hari. Lalu Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada orang ini, "Wahai Tuan, apakah dosamu di siang hari sehingga engkau susah bangun di malam hari?" Dia pikir-pikir apa gitu. Ternyata dosanya sederhana. Dia ketika ketemu seseorang, beberapa orang, ya, suka bercanda, dalam hatinya langsung menghina. Dalam hatinya mengatakan, mereka ini orang yang malamnya pasti nggak tahajud nih. Jadi ini hati-hati nih Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini yang sudah terbiasa dalam habit taat, habit ibadah, kadang-kadang melihat orang yang suka bermain, suka bersenda gurau, kita jijik dalam hati, lalu kita orang-orang ahli dunia, ya, ahli neraka semua. Ya, ada perasaan merendahkan seperti itu. Ini menurut Al-Hasan Al-Basri akan membuat susah bangun. Kalaupun bangun, maka sholatnya tidak dengan hatinya. Jadi dia sibuk dengan kotoran-kotoran jiwanya itu. Jadi dalam sholatnya malah ingat dunia. Malah ingat orang-orang yang direndahkannya. Hal ini terjadi juga pada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini semasa dengan Abu Hanifah, semasa dengan imam yang lain yang terkenal dengan Amirul Mu'minin fil Hadis, Imam Syu'bah, Imam Mubarak, tapi beliau lebih dulu wafatnya. Sufyan Ats-Tsauri. Jadi ada dua Sufyan, ada Sufyan bin Uyainah, itu gurunya Imam Syafi'i. Kalau Sufyan Ats-Tsauri ini generasi lebih tua lagi, ya. Imam Ats-Tsauri ini mengatakan hurimtu qiyamal lail 15 ashhur bidzanbin adnab. Jadi beliau mengatakan, aku terhalang untuk qiyamul lail selama hampir 5 bulan bidzanbin aznabtu, karena satu dosa yang aku lakukan. Kita kira dia matanya akal gitu, ya, maksiat, zina, enggak, ternyata bukan itu. Apa itu? Jadi muridnya nanya, "Qila ma dzaka ya Tsauri? Wa ma dzaka dzan?" Apa dosa yang engkau lakukan sehingga engkau enggak bisa bangun 5 bulan? Apa jawaban beliau? "Ra'aitu rajulan yabki fa qultu." Kalau ini berapa gram? Hadza mura'un, ya. Lalu beliau mengatakan, aku bertemu seseorang yang melihat seseorang yang nangis. Lagi zikir atau lagi baca Quran nangis. Dalam hatiku berkata, mura'un. Ini orang riya, sok suci, sok alim. Jadi dia merendahkan orang, lalu menuduh orang dalam hatinya ini orang riya. Nih hati-hati juga nih kita, ya. Maka kita kalau ketemu orang-orang yang mungkin secara ekspresi kolbunya agak sedikit over, kita berhusnuzon dalam hati. Kita cukup mengatakan, oh kok bisa ya dia nangis, saya nggak nangis. Mungkin hati saya yang kasar gitu. Justru gitu yang kita lakukan. Ya. Nah ini pengalaman daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Maka beliau juga Imam Ghazali mengutip perkataan Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Ya, kata beliau, jangankan sholat malam
Jangankan membangunkan malam, apalagi menggapai 1000 bulan. Ya, kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, la tafutu ahadan salatul jamaah illa bidzanbi. Seseorang nggak akan ketinggalan sholat jamaah yang dia niatkan, kecuali karena ada satu dosa yang pernah dia lakukan. Dosa apa? Kebanyakan itu dosa hati. Jadi yang dimaksud beliau ini dosa awalnya dari mata, tapi kemudian jatuh ke hati. Sikapnya adalah sikap yang ada di dalam hati. Ya, oleh karena itu mereka para masyayikh itu dulu, para ulama terdahulu, itu tidak ada yang senang Bapak Ibu dengan mimpi basah. Ya. Bahkan bagi mereka itu disebut al-ihtilam bil-lail uqubah. Orang yang mimpi basah malam hari itu sedang diikop sama Allah. Ya. Dan segala macam. Tapi ini ungkapan mereka ya. Kita nggak bisa mengikuti yang mereka lakukan. Ya. Dan intinya sederhana, az-dzunub kulluha turithul qasawah fil qalb. Jadi dosa itu bisa berefek kepada mengerasnya hati, ya. Dengan begitu hati menjadi susah bangun di malam hari. Ini yang membuat mereka kenapa tobatnya masya Allah, ya. Lalu makan yang sedikit saja di malam hari, di siang hari atau ketika berbuka itu akan membantu untuk memudahkan kita bangun di malam hari. Ya. Ini secara zahir. Ada juga secara batinnya. Tadi udah semi-semi rohani ya, semi-semi kerohanian. Apa kata beliau? Yang memudahkan secara batin adalah salamatul qalb anil hikad. Yang pertama, ada 4 yang zahir, ada 4 yang batin. 4 yang batin itu adalah cara memudahkan kita qiyamul lail sehingga nanti mudah mencapai Lailatul Qadar 1000 bulan. Yang pertama, kebeningan, kebersihan kolbu dari hikad, dari iri dengki kepada orang-orang yang percaya kepada Allah. Wa anil bid'ah, dan daripada bid'ah yang sudah disepakati oleh ulama ahli fikih tentunya, bukan oleh ulama yang anti ilmu fikih. Kan ada orang yang suka juga ngomong bid'ah tapi dia anti mazhab, ini kita nggak anggap ya. Ini nanti justru akan membuat kita bertengkar terus. Ciri-ciri orang hatinya bersih, dia akan mengurangi perdebatan hatta mengenai sesuatu yang pemahaman yang berbeda. Begitu juga anfuduli humimid dunya, ya, atau kecenderungan kepada dunia. Dunia ini 2 aja, materi, imateri. Materi Bapak Ibu sudah paham lah, materi ya, duit, rumah, kendaraan, termasuk juga pasangan. Kalau imateri, ya imateri itu sifatnya lebih kepada kekuasaan, politik. Kalau seorang politisi, ya mungkin dia berpikir konstituennya, jadi orang-orang yang nyoblos dia. Kalau seleb mungkin para fansnya gitu. Kalau para ustadz mungkin jamaahnya. Nah ini juga bisa membuat seseorang jika di dalamnya ada cinta, kecenderungan kepada hal-hal itu susah sekali untuk bangun malam hari. Kalau udah begitu, bagaimana dia mau mendapatkan malam Lailatul Qadar? Gitu. Yang kedua, khawfu ghalibin yalzimul qalba ma'a qasril amal fa innahu idza tafakkar fil dunya wa darakati jahannam tarnahu, ya. Kata Imam Ghazali, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, ya, sehingga sedikit berangan-angan tentang dunia. Jadi kita membayangkan kalau umur kita pendek bagaimana, kan teman-teman kita sudah banyak yang meninggal ya. Umurnya masih muda tapi ada yang duluan. Jadi ternyata malaikat maut tuh nggak ngelihat umur ternyata ya. Dia ngelihat SK-nya aja, SK ini orang ini umur berapa diambil ya. Maka ini ada tipsnya, sering-seringlah mendengarkan kajian-kajian tentang surga dan neraka. Ya, ini akan memudahkan kita untuk cenderung kepada dunia dan memunculkan rasa takut dan harap dalam kalbu. Ya,
Dulu ada ulama di kalangan salaf, ya Suhaib namanya. Suhaib itu kalau ada kajian tentang surga neraka suatu hari, itu malamnya dia nggak bisa tidur. Dia nangis terus ya. Dia memikirkan bagaimana nasibnya. Dan saya sering menceritakan tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Rasulullah, pemikul ilmu Rasulullah SAW. Beliau ini ketika eh, mau meninggal itu berkalam, dan kalamnya sangat mengiris-ngiris hati sebenarnya. Kenapa? Beliau ini orang yang setiap malam berzikir 12.000. Ya, kan dia punya alat hitung yang kemudian dia menghitung beberapa kali menjadi 12.000. Begitu dalam riwayat yang sahih. Lalu ketika mau meninggal, beliau mengatakan, Zadi qalil wa safari ba'id. Bekalku masih sedikit, tapi perjalananku masih panjang. Ini perkataan beliau. Perjalananku masih panjang. Orang yang seperti Abu Hurairah sudah membagi malamnya jadi 3. Jadi di keluarganya Abu Hurairah itu, dia anaknya yang disebutkan di riwayat itu perempuan. Saya tidak mendapatkan anaknya laki-laki. Dia bagi. Jadi anak-anaknya bangun sepertiga malam pertama, istrinya bangun sepertiga malam kedua, lalu dia bangun sepertiga malam terakhir. Itu Abu Hurairah. Udah begitu orangnya, masih mengatakan bahwa bekalku sedikit, perjalananku masih panjang. Ya, kira-kira kita ini yang mana ini? Kita udah bekal sedikit, tapi sok ahli surga, ya, sok suci, sok benar pemahaman agamanya. Sedangkan sahabat-sahabat Rasulullah, tabi'in, mereka jauh dari perasaan yang kita kepedean hari ini. Ya, begitu juga ya para tabi'in lainnya. Kata Imam Tawus ini murid dari Ibn Abbas, beliau mengatakan, inna dzikra jahannam tayru naumil abidin. Ya. Mengingat neraka itu akan membuat orang-orang yang ahli ibadah itu menjadi hilang ngantuknya dan dia semangat beribadah. Kira-kira begitu. Lalu yang ketiga, masuk ke bab ilmunya. Ya'rifa fadla qiyamil lail. Mempelajari keutamaan bangun malam, apalagi 1.000 bulan. Dan 1.000 bulan ini kita sudah dengar semua karena ayatnya jelas, ya, lebih baik daripada 1.000 malam, ya. Apa 1.000, bukan 1.000 bulan, ya, 1.000 malam. Alfu laylah, ya, 1.000 malam. Dan ini yang kemudian kita kaji setiap kali sepertiga Ramadan datang. Sepertiga terakhir Ramadan datang, kita mempelajari mengenai Alfu Laylah, 1.000 malam itu. Ya. Dan ternyata Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya. Berarti pada masa itu nuzul Qurannya, jadi nuzul Quran ini dibagi, ada nuzul Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itu diyakini tanggal 17. Namun turunnya ke bumi itu pada tanggal ke-25 malam Ramadan. Ini pendapat sebagian ulama, ada yang mengatakan juga justru turunnya malam 25, karena waktu itu Lailatul Qadarnya 25. Ya. Karena turunnya malam 1.000 bulan itu 1.000 alfu syahrin, ya, 1.000 bulan itu munculnya pada turunnya Quran. Maka salah satu tipsnya Bapak Ibu, itu dengan mempelajari dan membaca Al-Quran itulah kita bisa menggapai keutamaan 1.000 bulan, ya. Lalu yang terakhir, ya, ini yang paling penting kata beliau, yang membuat kita bisa menggapai 1.000 bulan tersebut adalah al-hubbu lillah wa quwwatul imani bi'annahu fi qiyami la yatakallam biharfin illa wa huwa munajin bi rabbih wa huwa muttali'un alaih, ya, ma'a musyahadatin ma yakhtur bi qalbi. Kalau diterjemahkan, rasa cinta yang kuat kepada Allah, iman yang mantap kepada Allah, percaya bahwa
ketika kita bermunajat di malam hari, kita sedang bermunajat berbisik-bisik dengan Allah, dan kita meyakini bahwa Allah memperhatikan isi kolbu kita semua, dan sebenarnya apapun yang terlintas dalam kolbu itu hanya terlintas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam hadis dikatakan innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah nggak akan bosan kalau kamu nggak bosan. Maka kita tumbuhkan rasa cinta. Hanya cintalah yang membuat orang tidak bosan. Ya. Bapak Ibu bisa bekerja dan tidak jenuh itu karena mencintai pekerjaan. Ya. Menikah dengan pasangan dan tidak jenuh, tidak bosan itu karena kita mencintai. Kalau enggak, mungkin kita sudah meninggalkannya. Kira-kira begitu. Nah ini Bapak Ibu yang Allah, tips ya yang bisa saya share mengenai bagaimana cara untuk menggapai 1000 bulan. Ya. Intinya sederhana, intinya adalah kebeningan kolbu. Ya. Salamatul qalb. Kalau sudah bening kolbunya, cinta Allah lebih kuat dalam dirinya, maka dia akan mudah. Namun ada kalam-kalam lebih unik yang dinukil oleh oleh Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Apa kata beliau dari dalam Ta'silul Usul, bukan Ta'silul Usul nama kitabnya, ya usul atau apa gitu ya. Beliau mengatakan, Man arafa Allah fa kullu lailatin lailatul qadar. Siapa yang kenal Allah, maka setiap malam akan terasa seperti Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ini kenal Allah, bukan cuma mengetahui keutamaan pahala, tapi mengenal siapa yang memberi pahala itu, maka setiap malam kita akan bersiap-siap seperti mau Lailatul Qadar. Gitu maksudnya. Kita akan qiyamul lail setiap malam. Karena setiap malam Allah mengatakan yanzilu rabbuna. Allah turun. Ini maknanya hanya Allah yang tahu. Ternyata maksudnya kedekatan Allah. Sepertiga malam terakhir lalu Allah memanggil. Adakah yang bangun untuk tobat? Aku terima tobat. Adakah yang meminta? Aku jawab permintaannya. Adakah memohon perlindungan? Sa'u'idhanna. Aku akan menjaganya. Jadi ternyata Allah itu bertanazul setiap malam. Tanazulat lailah kalau di kitab disebut nuzul setiap malam. Dan malam itu kan nggak ada berhentinya. Sekarang malam itu di daerah Amerika Latin, Amerika sekarang ya. Saya juga alhamdulillah ada majelis secara online kita bina. Saya jam 5 di sini, 5 pagi, mereka baru 5 sore mau berbuka. Jadi malam itu nggak selesai. Berarti apa makna nuzul di situ? Kita nggak boleh mengartikan nuzul seperti turunnya makhluk. Itu menunjukkan kedekatan yang luar biasa Allah kepada hamba. Dan siapa yang kenal Allah, tiap saat rasanya seperti Lailatul Qadar. Maka dia akan mempersiapkan dirinya setiap mau malam dengan 4 amal tadi. Adab yang zahir, adab yang batin tadi. Ya, barangkali itu Pak Agus ya. Wallahu a'lam bishawab. Suaranya nggak kedengeran Pak Agus. Bu ya, sudah kedengar ya Bu ya? Iya udah. Alhamdulillah. Jadi memang ketika Allah sudah berfirman, wa ma adraka ma lailatul qadar, berarti betapa agungnya hal tersebut gitu ketika sudah disebut oleh Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi Buya sudah menyampaikan materinya. Insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab, dibagi menjadi 2 sesi. Namun sebelum kita mulai, saya juga menyampaikan bahwasannya pada setiap penanya nanti yang memberikan pertanyaan menarik akan diberikan giveaway. Gitu. Sabar-sabar, udah ada yang tunjuk tangan nih. Baik, insya Allah dimulai dari Pak Rifki. Silakan Pak Rifki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaranya dengar ya? Suaranya kecil Ki. Siap. Sudah kedengaran nggak Pak? Udah. Izin bertanya Ibu ya.
agak bergeser dari topik mungkin, karena 1000 bulan ini lumayan sesuatu hal yang istimewa untuk mereka yang sudah cukup istilah taat ibadahnya baik dan segala macam. Nah, untuk orang-orang yang kiranya masih belum cukup baik dalam ibadahnya, apakah ada hal yang mungkin bisa ditumbuhkan dalam dirinya Bu ya, atau perlunya untuk niatnya seperti apa untuk pengen ke arah lebih baik, seperti apa kira-kira dasar atau duduk kolbu yang seharusnya seperti apa untuk keperubahan itu. Kemudian yang kedua sedikit tentang saya pernah mendengar kajian Buya tentang mursyid. Saya ingin bertanya soal adab aja Bu ya. Bagaimana adab kita kepada mursyid sebaiknya itu seperti apa? Jika sudah bermursyid, keyakinan agar tidak ragu itu harusnya seperti apa gitu. Demikian Bu ya, pertanyaannya. Baik, ya, Lailatul Qadar itu tidak hanya khusus bagi orang yang sudah taat, ya, tapi sesuai dengan namanya Lailatul Qadar. Qadar itu artinya ukuran atau ketentuan. Yang dapat ya yang sudah ditentukan, yang sudah dapat haknya. Siapa yang dapat haknya? Tentu orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya dengan persiapan batin, karena Lailatul Qadar itu kan malam turunnya Al-Quran ke dalam kolbu Nabi Muhammad SAW. Maka hanya ahlul qulub, orang-orang yang mempersiapkan dengan kolbu, bukan sekedar ketaatan zahir. Jadi persiapan kolbiah, persiapan rohani ini yang mesti kita persiapkan. Ya. Jadi siapa aja ini akan bisa ya. Maka mulailah setiap hari berprasangka baik kepada siapapun, tidak meremehkan siapapun, meskipun kita sudah taat hari ini. Ini sebagai contoh, kita sholat subuh, tetangga kita nggak sholat subuh, kita nggak usah bilang, munafik tuh. Ya, jangan. Ya. Kita berbaik sangka, barangkali dia kelelahan. Atau kita katakan, mungkin dia masjidnya beda dengan kita. Masjidnya mungkin masjid seberang, kita masjid di sini, jadi nggak ketemu di masjid. Jadi membangun prasangka yang baik. Karena orang yang sedang berburuk sangka, berpikir buruk tentang orang lain, dia sedang melukai dirinya. Itu akan bikin lelah. Maka beruntunglah orang-orang yang di kolbunya tidak ada prasangka, tidak ada merendahkan. Itu kolbu paling kuat, paling sehat, paling segar. Adapun kolbu yang suka merendahkan tadi, itu akan kelelahan setiap hari. Akan kelelahan setiap saat. Ya. Lalu bagaimana adab berguru? Yang pertama perlu diyakini guru itu atau mursyid, syekh, murabbi itu tidak suci. Yang suci cuma Rasulullah, ya, para nabi. Jadi kalau guru kita salah, wajar. Ya, kalau guru ada kekeliruan, wajar, dia bukan nabi kok. Ya. Terus kalau kita bisa hormat kepada atasan, bisa hormat kepada guru-guru, trainer, guru matematika, guru bahasa Inggris, guru-guru umum lah. Kenapa kita nggak bisa hormat kepada guru agama kita? Gitu? Apalagi guru yang sudah membimbing rohani, yang kita sebut tadi murabbi atau mursyid. Jadi adabnya seperti adab murid kepada guru yang selayaknya. Ya, oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini nulis tentang adab-adab ahli hadis kepada gurunya, adab-adab ahli Quran kepada gurunya, itu mirip. Silakan dicari ya, adab-adab ahli Quran kepada gurunya, adab murid kepada gurunya menurut Imam Nawawi. Itu adabnya sama. Ya, meyakini bahwa gurunya orang yang mulia. Ya, kita kalau nggak memuliakan guru nggak akan hormat. Lalu tidak banyak menyanggah. Kalaupun ada yang muskil, ada yang aneh di hati, kita bertanya dengan pertanyaan yang kira-kira nggak menyinggung dia. Kira-kira seperti itu. Jadi lalu ada dua jenis murid, ada murid shadiq, ada murid yang lahir batin benar, jujur, setia, ada murid yang kazib, murid yang pengkhianat.
Murid berkhianat itu dia cuma ngikutin yang sesuai hawa nafsunya. Ketika ada yang aneh dari gurunya, dia mengatakan, guru saya sesat. Malah ikut membicarakan keburukan gurunya. Jadi beradab kepada guru itu tipsnya satu aja, Mas Rifki. Seperti apa kita di depannya, kita beradab kepadanya ketika kita tidak bersama beliau. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Bu. Ya. Beritanya bagus. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Bu ya. Mau tanya ini tadi tentang memperpanjang qiyamul lail ya. Itu dalam arti apakah rakaatnya diperbanyak atau waktunya Bu ya. Soalnya saya juga kebetulan pernah 10 hari terakhir di Masjidil Haram itu ada tahajud berjamaah ya, qiyamul lail. Itu rukuknya itu bisa sampai 5 sampai 10 menit, sujudnya bisa sampai 5 sampai 10 menit. Apa kira-kira itu yang dimaksud tadi memperpanjang qiyamul lailnya? Itu satu. Terus yang nomor 2, apakah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu harus selalu di masjid? Apakah bisa itu juga yang di rumah juga bisa untuk mendapatkan itu? Itu aja barangkali. Ya, terima kasih. Baik Pak Imam. Yang pertama, yang dimaksud panjang tahajudnya itu apa gitu ya? Sebenarnya yang panjang itu adalah qiyamnya. Qiyamul lail itu bukan berarti hanya sholat, tapi bisa berarti baca Quran, bisa berarti zikir, bisa berarti tafakkur ya. Aktivitas apa saja yang isinya goalnya cuma 2, imanan wahtisaban. Jadi man qama ramadhana atau man qama lailatul qadar imanan wahtisaban. Siapa yang qiyamul lail, siapa yang membangunkan lailatul qadar dengan iman, dengan penuh percaya, penuh cinta kepada Allah, wahtisaban, dan rasa harap kepada Allah. Nah, apa saja amal yang membuat ini muncul, ini yang disebut memanjangkan malam, memanjangkan tahajud. Jadi bisa jadi dengan panjang ruku, panjang sujud. Dan di masa Rasulullah, Nabi nggak pernah loh ya mengkhususkan 10 hari terakhir untuk tahajud bersama. Itu nggak pernah. Itu ijtihad dari ulama yang ada di Saudi ya. Kalau oleh sebagian ulama yang lain di Saudi kan dianggap bid'ah itu. Cuma kan ya nggak masuk bid'ah, kan termasuk sesuatu yang Nabi tidak membatasinya. Jadi boleh-boleh aja. Nabi pernah sholat malam di rumah Maimunah dan diikuti oleh Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas jadi makmumnya. Nah, ini dalil bahwa boleh tahajud berjamaah. Gitu. Jadi silakan diikuti, siapa yang beruntung mau umroh lagi ke sana, nikmati itu ya. Jangan pikirin ini sunnah apa bid'ah, nanti repot lagi. Itu urusan kami aja lah yang debat ya. Siap. Ya. Yang kedua tadi tentang khusus di masjid atau enggak? Di hadis Nabi mengatakan waju'ilat liyal ardu masajid. Allah menjadikan hamparan bumi sebagai masjid bagiku. Berarti ibu-ibu terutama ya afdolnya mungkin di rumah kalau enggak itikaf ya. Kecuali di masjid kita ada ruang khusus untuk tempat itikaf perempuan. Dulu istri-istri Nabi hampir semuanya itikaf di masjid. Kita bisa lihat dari riwayat Sayyidatuna Aisyah dan beberapa istri-istri Nabi yang lain, hampir semuanya mereka berlomba-lomba untuk itikaf di masjid. Bahkan Nabi itu kalau itikaf membuat kelambu sendiri, namanya khibah. Jadi kayak kemah kecil gitu, sebesar sajadah barangkali ya. Dan Nabi selesai sholat langsung masuk. Dari jam sholat, Nabi keluar lagi. Nah, sunnah ini saya ngelihat cuma ada di Sumatera, itu banyak di kampung saya banyak, mulai dari Aceh sampai ke Palembang, ya, Lampung, bahkan Bangka. Itu mereka setiap Ramadan bikin tempat itikaf, mereka sebut suluk, lalu ada kelambu-kelambunya berjejer gitu. Saya mengingatkan kepada hadis ini. Ternyata masih ada yang ngamalin ini. Ya alhamdulillah. Kita yang nggak sempat ya kayak biasa aja, mungkin kita ambil satu tempat di satu sudut di masjid dan kita itikaf di sana, itu lebih baik.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Berarti ini ada pertanyaan titipan Pak tadi di grup pengajian. Mungkin beliau belum bisa join karena masalah koneksi. Sedikit berbeda keluar dari tema, tapi kira-kira begini Bu ya. Jalan apa yang harus kita lalui untuk sampai pada ma'rifat? Ya, ma'rifat itu mengenal Allah. Ya, ma'rifatullah. Kalau ingin mengenal Allah, harus ambil dari ahlinya. Karena ilmu mengenal ini bukan ilmu zahir, maka harus mengerti ciri-ciri orang yang memiliki ilmu ini. Jangan tertipu dengan penampilan zahir. Jadi ini bukan masalah serbannya setebal apa, kopiahnya seketat apa, gitu ya. Baju kokonya sebanyak apa, enggak. Tasbihnya sebanyak apa, enggak. Ini masalah kolbunya menyimpan rahasia Allah sebanyak apa. Ya, lalu bagaimana caranya? Kalau dalam ungkapan para ulama itu, kun ma'allah fa'ilam takun ma'allah fakun ma'alladzina ma'allah. Bersamalah orang-orang, bersama Allah lah engkau. Maksudnya kenalilah Allah. Jika engkau belum kenal Allah, maka kenalilah orang-orang yang bersama dengan Allah. Nah, siapakah yang bersama Allah? Dalam hadis qudsi, hadis Imam Bukhari, dikatakan Allah berfirman, Ana ma'ahu idza dzakaran. Aku bersama hambaku jika dia menyebutku, mengingat. Maka zikir itu ada dua, ada zikir ma'rifat, zikir mengingat sifat-sifatnya, nama-namanya, ya, asrar zatnya. Dan yang kedua adalah zikir menyebut. Menyebut aja, itu sudah hebat. Tapi yang dimaksud ahli ma'rifat itu yang pertama, yang kenal nama, sifat, af'al zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenal zat Allah mungkin, tapi memikirkan zat Allah nggak mungkin. Gimana cara kenal zat Allah? Dengan caranya seperti Sayyidina Ali, tidaklah kenal Allah kecuali Allah sendiri itu yang mengenal. Berarti kita nggak boleh menggunakan akal, kita menggunakan ruh atau kolbu. Karena akal nggak sanggup memikirkan Allah. Kalau ada orang memikirkan Allah, pasti gila. Pasti dia gila. Ya. Yang ada namanya merasakan kedahsyatan namanya, sifat-sifatnya. Itu cukup. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Buya. Nanti disampaikan ke yang bersangkutan. Insyaallah. Selanjutnya ada Pak Sueb ID nih, Pak. Silakan Pak Sueb. Mohon maaf Pak Sueb, masih mute Pak Sueb. Pak Sueb, mohon maaf masih di mute. Pak Sueb. Sebentar saya sampaikan dulu ke ya. Silakan Pak Sueb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Buya. Salam Pak Sueb, silakan. Senang sekali saya bisa bertatap muka dengan Buya walaupun via Zoom. Ini Buya, tadi disebutkan bahwa kalau tidak salah saya dengar itu mengenai 1000 malam. 1000 bulan. 1000 bulan atau 1000 malam Ustaz Buya? Itu salah di redaksi tadi. Oh iya, maksudnya 1000 bulan ya, bukan 1000 malam ya. Oke. Nah 1000 bulan itu dalam hitungan apa namanya real, artinya bulan benar-benar bulan, atau memang kias aja begitu 1000 bulan itu Bu ya? Iya. Ya. Terus yang kedua saya tadi ketinggalan mengenai secara batin yang nomor 3 Bu ya, itu boleh disebut ulang nggak Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. 1000 bulan ya, itu oleh para ulama kita ada 2 penafsiran ya. Pertama penafsiran secara hakiki. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya makna hakiki. Makna hakiki itu makna sebagaimana tertulis, itulah maknanya. Gitu. Berarti benar-benar 1000. Ya, dihitunglah oleh mereka, jadilah 80-an tahun gitu.
berarti seumur kakek kita lah. Kakek kita kalau rata-rata kan, saya punya kakek itu umurnya 80-an, punya guru rata-rata umur 80-an. Sampai sekarang masih ada guru saya yang berumur 85 atau 86 ya. Alhamdulillah. Guru yang ngajarin saya hikam dan kitab Ihya Ulumuddin dulunya, beliau umurnya segitu. Berarti ya sepanjang hidup manusia gitu. Maka muncul makna majazinya bahwa 80 tahun itu sama dengan sepanjang umurmu, gitu. Sepanjang umur manusia. Nah, ini makna yang kedua. Kenapa ini dikatakan seperti itu? Jadi kita ini sekali saja dipandang oleh Allah dengan keridhaannya, selama-lamanya Allah akan ridha. Maka kita sedang mencari tatapan ridhonya. Siapa tahu ada di malam Lailatul Qadar, siapa tahu ada di malam-malam nanti gitu. Siapa yang ditatap oleh Allah? Orang-orang yang menyebut namanya dengan penuh cinta. Jadi mulailah menumbuhkan cinta itu dengan mengenalnya, mengenal namanya, mengenal sifatnya, sebut namanya. Secara rasio, akal kita mungkin akan bingung, apa sih yang dirindui? Tapi secara rohani kita akan tergetarkan. Maka itu yanglah disebut di dalam Al-Quran itu, jika disebut namanya, maka kolbu orang-orang yang percaya kepada Allah akan bergetarnya. Adapun yang adab-adab atau tips batin yang disebutkan Imam Ghazali, saya mulai dari awal aja tadi ya. Yang batin yang pertama, salamatul qalb, yang membersihkan kolbu dari kebencian-kebencian dan bid'ah, kebencian kepada siapapun dari orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Allah, bersih dari bid'ah akidah maksudnya, kepercayaan yang tidak benar dan kecenderungan duniawi. Dan yang kedua, menumbuhkan rasa takut kepada Allah dengan cara apa? Dengan memperbanyak kajian tentang surga dan neraka, sehingga angan-angan kita menjadi sedikit. Jadi saya menyarankan kita punya bacaan, punya buku, punya kajian tentang surga dan neraka, ya. Dan yang ketiga, ini yang pertanyaan Pak Suhaib tadi, mengetahui ilmu tentang keutamaan malam. Jadi kita harus belajar hadis-hadis, ayat-ayat yang menyebutkan keutamaan malam. Bukan berarti kita sedang matre, beribadah karena pengen dapat ini dan itu, pahala ini, bukan. Sekedar memotivasi diri, itu dianjurkan. Jadi dalam Al-Quran itu, seandainya Allah tidak bilang basyir, berilah berita gembira kepada orang beriman dengan surga, maka kita nggak perlu gembira dengan surga. Tapi karena Allah mengatakan berilah berita gembira, maka kita mesti bergembira setiap kali ada berita surga dan takut ketika ada berita tentang neraka. Yang terakhir itu cinta, iman dan cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, dan ini keyakinan bahwa kalau kita bermunajat, zikir itu Allah mandang kita. Setiap huruf yang kita lafazkan itu Allah pasti dengar. Nah, rasa ini disebut dengan muraqabah, Pak Suhaib. Ini yang paling inti sebenarnya dari yang tadi. Ya. Barangkali itu, Pak Suhaib. Silakan Pak Agus, ada lagi? Pak cukup. Terima kasih Pak Suhaib. Dipersilakan buat Bapak Ibu yang lain. Sesi tanya jawab masih terbuka. Masih on, Mas Irman? Tadi biasanya Anita, bagus. Oh, tadi antri bertanya katanya. Silakan Mas Irman. Lanjut lewat dulu, bagus. Mbak Anita dulu. Oh, Mbak Anita. Iya, bagus, izin. Oh ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Bapak Ibu semuanya. Saya mau nanya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita tuh bisa merasakan nggak ya pada saat itu tuh kita sedang ada di malam Lailatul Qadar gitu. Dan untuk pertanyaan kedua, Pak Ustadz, ini ini saya kemarin sempat dibilangin kalau kita mau lanjut tahajud di malam hari, witirnya tuh nanti, Pak Ustadz, jangan witir pas setelah taraweh di masjid. Itu gimana ya, Pak Ustadz?
Terima Baik. kasih Pak Ustadz. Ya, yang pertama, kita bisa nggak menyadari itu Lailatul Qadar? Tergantung kesiapan ruhani, ya, tergantung kepekaan kolbu. Kalau kolbu kita nggak dilatih peka, kita nggak akan tahu. Ya, kepekaan itu dengan apa? Dengan banyaknya memasukkan nama-nama Allah ke dalam kolbu. Maka itu akan membuat kolbu kita peka, ya. Jadi orang-orang yang ahli zikir, khotib Jumat dia itu sangat kan hak mudah untuk saya. merasakan. Saya dudukin di situ. Saya duduk di bawah ngempel. Pak Bambang Erlangga bingung. Sekjennya apa yang ngasih kode? Di mute, Pak. Dan kedua kan nggak boleh kongkong. Kan begini. Oke. Yang kedua tadi, ya, kalau kita mau tahajud, apakah boleh witir duluan? Ya. Sebenarnya ulama kita nggak mempermasalahkan witir duluan. Ini amalannya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau witir sebelum tidur. Nanti ketika bangun beliau tahajud, tapi tidak witir lagi. Jadi la witrani fi lailin. Nggak boleh ada 2 kali witir dalam semalam. Jadi kalau yang sudah witir, nanti setelah tahajud jangan witir lagi. Tapi yang belum witir, nah ini lebih afdol. Lebih afdol mengakhirkan witir. Kalau memang yakin bangun. Kalau nggak bangun gimana? Dikodok witir. Diganti witirnya, ya. Jadi keutamaan mengkodok amalan sunat ini jarang diamalkan oleh orang-orang sekarang. Saya menganjurkan kita semua untuk mengamalkannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Makasih banyak Ustadz penjelasannya. Ya, Mbak Anita. Sama-sama. Baik, Mas Irman. Selanjutnya Mas Irman. Saya Om Agus. Oh, Panda. Ya, silakan Panda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ya. Saya mau bertanya satu. Desi bisa di-mute, Pak Hadat. Ustaz Hadat bisa di-mute. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Ya. Saya mau bertanya satu mengenai batasan malam yang disebut malam ini mulai kapan nih Pak Ustaz? Yang masuk di dalam batasan malam itu. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, ini kan kita beribadah memang sih tidak hitung-hitungan pahala ya, tapi memang kan ada janji-janji Allah yang menyebutkan bahwa pahala ini mungkin beribadah pada waktu ini lebih baik gitu kan Pak Ustadz ya. Nah saya pikir karena kita ketemu Ramadan itu sangat sulit ya. Setahun itu hanya sekali. Jadi kita pengennya tidak melewatkan yang sangat berharga ini Pak Ustadz. Gitu. Nah, kalau dari hitung-hitungan pahala, kalau kita menunggu sampai hati kolbu ini bening, waduh, sulit nih Pak Ustadz. Kita mau coba misalnya setiap malam kita beribadah, apakah ibadah-ibadah kita itu pas jatuh di malam Lailatul Qadar sudah pasti nilainya 1000 bulan. Jadi maksud saya, kalau misalnya begini ya Pak Ustadz ya, saya punya uang misalnya 500.000 nih misalnya ya Pak Ustadz. Setiap malam 10 hari terakhir saya sedekahkan aja 50.000. Karena pasti akan datang satu malam di mana saya sedekah 50.000 yang nilainya 1000 bulan. Nah ini kira-kira seperti begini, bagaimana gitu Pak Ustadz? Itu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, beragama ada dimensi rasio, ada dimensi spiritual. Kalau bagian spiritual jangan digunakan rasio semata, nanti terasa irasional atau unrasional. Kan 2 hal itu ya. Rasional tidak masuk akal, unrasional kita nggak sanggup membayangkannya. Kita gunakan perangkat yang Allah sudah beri, yaitu kolbu. Kalau dipikirin bersihnya kolbu nggak mungkin, tapi kalau dirasakan bisa Pak. Ya. Jadi caranya mudah sekali kalau dan kolbu itu bisa bening sesaat dan kotor sesaat lagi. Nah ini yang kita mau cari sebenarnya momennya ya. Jadi nggak usah dipikirkan bagaimana cara membersihkan kolbu, laksanakan aja. Coba hari ini tidak membenci orang, tidak meremehkan orang, nanti akan terasa, oh bisa kok. Nggak mesti dengan memikirkannya.
Karena kalau kita pikirin, saya juga nggak berhasil, Pak Endang. Saya juga nggak berhasil memikirkan gimana supaya hati saya bersih, itu nggak bisa. Karena memang bukan wilayah rasio, bukan wilayah akal. Ini wilayahnya wilayah kolbu. Ya. Dan kolbu ini jauh lebih luas daripada akal. Ya. Nah, kemudian beramal, ya kita bukan karena si pahala itu kita menyembah Allah, iya. Tapi kita kan butuh motivasi, betul, kita butuh motivasi. Namun, saya biasa menyebutkan bahwa ikhlas itu ada tiga tingkatan, Bandang. Ada ikhlas anak-anak. Anak-anak itu ketika diajak berpuasa, sholat, ada yang dengan reward, ada yang dengan ancaman. Diancam mau ngerjain. Kalau ancamannya nggak ada, dia nggak ngerjain. Dikasih reward, dikasih pahala, dikasih iming-imingan hadiah, dia mau ngerjain. Nggak ada, dia nggak mau. Nah ini ikhlasnya para children, nah ya, anak-anak bocah-bocah itu ya. Nah, mereka ini ketika tidak dididik dengan keilmuan yang benar, maka sampai dewasa tubuhnya menua, tapi batinnya tetap anak-anak. Maka udah tua pun masih ngejar pahala. Sahabat-sahabat besar kayak Abu Bakar, Umar itu kan beribadahnya bukan dimensi pahala lagi, tapi sudah dimensi cinta. Makanya Abu Bakar itu nyerahin semua hartanya ke Nabi. Ini kan unrasional, Pak. Nggak sampai otak kita. Kok bisa ya orang seperti Abu Bakar menyerahkan semua hartanya untuk keperluan dakwah Nabi? Ya, kita mau nyerahin cuma berapa 0,0 sekian persen aja untuk berjuang, kita mikir-mikir panjang. Bahkan kita meragukan guru kita itu. Ya. Malah banyak orang kaya saya lihat, ya mohon maaf ya, karena nggak percaya dengan ustadz, dia buat pesantren sendiri. Dia kira pesantren itu bangunan yang ada kubah-kubahnya, yang ada kaligrafinya. Lalu dia berpikir dia bisa menggaji ustadz. Dia gaji ustadz. Ya banyak pesantren begitu, kabur, bubar ya. Bangunan megah, tapi tidak ada hasilnya sama sekali. Dia lupa bahwa bangun peradaban kerohanian itu bukan dengan bangunan fisik, tapi dengan bangunan keilmuan, bangunan mental. Nah, ini yang kemudian dibuat oleh guru-guru kita dari dulu, warisan dari Rasulullah. Jadi Madinah itu yang pertama dibangun Nabi bukan bangunan megah, cuma masjid dari pelepah kurma. Berarti nggak menarik sebenarnya. Tapi apa yang Nabi bangun awalnya kasih motivasi, reward. Lama-lama mereka mengenal, oh Nabi itu dulu ngasih reward ketika rohani kami masih kecil. Tapi ketika rohani mereka sudah dewasa, cuma 10 tahun Nabi di Madinah, itu semua sahabat langsung dewasa rohani. Nah, harus naik level 2, Pak. Ya, keremajaan. Jadi rohani yang remaja, yang sudah mencari sisi spiritual. Dan yang lebih tinggi lagi, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, karena memang Allah layak disembah. Nah, itu lebih tinggi lagi. Ini yang dimaksud oleh baginda Nabi ketika ditanya kenapa engkau masih sholat banyak-banyak, Nabi menjawab, aku ingin menjadi hamba yang suka bersyukur. Ya, karena Allah layak disyukuri, layak disembah. Nah, ini penanda kedewasaan Mbak Endang dan Bapak-Bapak semua. Ya wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang belum dijawab tadi Pak Ustadz. Yang malam. Batasan malam. Malam itu dibagi 3. Maghrib sampai kira-kira jam 10 atau setengah 11 itu disebut sulusul lail al-awwal. Sepertiga malam pertama. Dari jam setengah 11 itu sampai jam setengah 2 itu disebut sepertiga malam kedua, pertengahan. Dari setengah 2 sampai subuh disebut malam sepertiga malam terakhir. Ya, jadi fajar itu subuh adalah akhir malam. Jadi kalau sudah terbit fajar, malam udah habis walaupun mataharinya belum kelihatan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama.
Ada kembali pertanyaan titipan dari Mbak Ratri. Assalamualaikum Buya, saya Ratri, mohon izin bertanya, bagaimana caranya menumbuhkan rabithah dalam kolbu agar dapat Lailatul Qadar setiap hari, dan apa yang membuat hijabnya dalam kolbu? Terima kasih Buya. Ya, rabithah artinya ikatan ruhani kita dengan Nabi, karena kita tidak semuanya terhubung dengan Nabi, maka kita perlu mempunyai guru, mursyid, pembimbing rohani, murabbi yang kolbunya terkoneksi dengan Rasulullah. Bisa lewat jalur sanad ilmunya, bisa lewat jalur kerohaniannya. Jadi bergurulah kepada orang-orang yang seperti itu. Dan yang kedua, seringlah berkirim doa untuk mereka. Dan yang ketiga, bahagiakan mereka. Kalau mereka masih hidup, ya kasih hadiah atau senangkan, kirim salam. Ya, itu cara kita menyenangkan hati guru. Ya, kalau mereka sudah meninggal kan cukup Fatihah. Kalau masih hidup ya apa yang kita bisa bikin mereka senang ya. Yang kira-kira pantas kita lakukan, yang kira-kira membuat mereka tidak salah paham juga. Orang-orang di sekitar kita nggak salah paham juga tentang sikap kita itu. Ntar dikira fanatis, dikira jatuh cinta, kan lucu. Ya, jadi jangan sampai-sampai ungkapan-ungkapan itu muncul gitu. Ya, rabithah itu ada di akhir surat Ali Imran ya. Ya allazina amanu ya, wahai orang beriman takutlah kepada Allah, warabitu ya, bangunlah hubungan ya. Isbiru, sabarlah, wasabiru, warabitu, begitu ya. Jadi ada 3 paket di situ. Takut kepada Allah, sabar, dan membangun rabithah, hubungan kerohanian. Ya. Insya Allah dengan berguru akan terbangun. Ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Buya. Insya Allah menjawab ya Mbak Ratri ya. Mungkin nanti kalau ada kurang jelas bisa kirim message lagi begitu. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Dipersilahkan. Kita masih ada waktu beberapa saat lagi nih. Kalau nanya lagi boleh nggak Pak Gus? Oh, boleh. Kalau masih ini nih, waktu masih ada Pak Rifki. Silakan Pak. Izin Bu ya, ingin bertanya kembali. Iya. Pada saat iktikaf, sebaiknya apa yang kita lakukan, dan untuk orang-orang yang dia malamnya tersadar tapi tidak terbuka batinnya untuk melakukan ibadah ataupun sholat malam tuh apa kira-kira kiat yang bisa ditumbuhkan dalam kalbunya Bu ya? Iya. Jika tidak punya guru, dia harus punya komunitas yang akan membangun ritme kerohaniannya. Jadi kita ini kan makhluk yang suka nongkrong. Nah sekarang nongkrongnya di masjid gitu. Tapi jangan ngomongin dunia atau ngomongin ustadz, ngomongin YouTube. Ya. Kita dibuat disiplin. Maka saya biasanya kalau itikaf itu saya buat panduan ibadah dari pagi sampai sore. Pak Haddad sudah punya, nanti minta ke Pak Haddad ya. Ya mulai dari pagi, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi bahkan nggak tidur. Intinya adalah kita buat amal apa saja yang membuat kita nggak sempat mikirin dunia. Ini sebagai contoh, ba'da zuhur, itu biasanya kalau lagi itikaf ya, saya bikin sholat sebelum zuhur mulai. Sebelum zuhur kita sholat sunatnya bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat, 2 plus 2. Selesai zuhur, 2 plus 2, itu sudah kenyang itu, kolbu kita udah kenyang. Nanti zikir sebentar, bangun lagi sholat, saya biasa sholat tasbih. Sholat tasbih sampai nanti jam 2 atau setengah 3. Udah tinggal nunggu rehat-rehat bentar, sembari zikir-zikir, mungkin qailulah, ketiduran, dan itu nikmat sekali. Nunggu asar. Tahu sudah asar. Ya. Pada asar langsung lagi zikir pagi sore, baca Quran. Kalau ada majelis kita dengarkan majelis kajian. Lalu setelah itu nunggu zikir sebelum berbuka. Dunia itu terasa sekali, terasa cepat.
Jadi dunia itu terasa lama kalau kita nggak punya aktivitas. Coba Bapak Ibu ini kan terasa, loh kok sekarang udah Ramadan aja, kok sekarang udah 20 hari aja. Karena kita sibuk bekerja. Sama, ini kan kerja dunia. Gimana kalau kita kerja akhirat, kerja kolbu? Waduh, dahsyat sekali. Rasanya lebih cepat, dan ketika Ramadan itu pergi, kita nggak tahan untuk melepasnya. Seperti melepas kekasih yang sangat kita cintai, berat sekali. Ya, berat sekali. Coba rasain ya Pak Arif, nanti minta panduannya ke Pak Haddad ya. Sudah ada ya. Nggak bisa full 10 hari, 5 hari lah, nggak bisa 5 hari, 3 hari lah. Full, tidak ada time kecuali bersama Allah. Nikmat sekali. Ya, itu Pak Arif ya. Siap ya. Artinya misalnya pun pada saat berzikir atau dia pun ketiduran itu terus skip akhirnya mungkin itu kalau zikir ketiduran bagus. Jadi ada orang yang tidur lalu nggak berzikir, itu tercela. Tapi kalau di dalam zikir tertidur itu anugerah. Itu anugerah. Jadi nggak usah khawatir, itu malah hadiah dari Allah. Biasanya orang begini kita ini bisa tidur kalau rileks. Dan cara rileks yang paling bagus itu zikir. Tapi jangan niat tidur dalam zikirnya. Dan banyak sekali kawan-kawan kita yang ahli kolbu itu mimpi ketemu Rasulullah dalam tidur yang dimulai dengan sholawat atau dengan zikir. Karena orang yang ahli zikir itu kalau tidur ruhnya melayang kemana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab ya Pak Rifki ya, insya Allah ya. Siap. Baik, terima kasih. Masih diberikan lagi kesempatan buat Bapak Ibu. Baik, sepertinya cukup Buya ya. Ternyata waktu juga nih Buya yang membatasi pertemuan kita gitu. Insya Allah pada kesempatan lain bisa dilanjutkan ya Buya ya. Insya Allah. Ya. Baik Buya, sekaligus untuk menutup acara ini kami mohon izin untuk dipandu sekaligus doa oleh Buya. Baik. Baik Bapak Ibu yang mengasihi Allah, mari kita berdoa dengan membaca surat yang berisi dengan doa terindah, yaitu surah Al-Fatihah. Afdalud doa yang terindah, terkuat adalah Alhamdulillah. Maka Alhamdulillah itu ada di surah Al-Fatihah. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Na'udzubillah. Ya, Amin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Munazzil Al-Fatihah. Ya Allah yang menurunkan surat Al-Fatihah. Salli ala nabiyyina Muhammadin al-Fatih lima wal khatib lima sabab. Nasir al-haqqi bil-haqqi wal hadi siratikal mustaqim. Ya Allah, sampaikanlah salam kami, rindu kami, cinta kami kepada Nabi Muhammad, sang pembuka pintu syafaat, sang pembuka pintu surga, sang pembuka pintu kasih sayang. Balik salamana wa tahiyyatana ilaih. Sampaikan salam kami, salam yang paling tulus dari kami kepada beliau. Allahumma faghfir lana wastur auratina. Ya Allah, ampuni dosa kami, tutuplah aib kami di sisimu. Wa'fu anna ya Rabbi ya afu ya ghaffar ya ghafur. Maafkan kami, maafkan siapa saja yang bersama kami, yang hadir pada siang ini, dan berikan kepada kami ya Allah nurul iman, cahaya iman di dalam qalbu kami, cahaya Islam, cahaya ihsan. Allahumma inna nas'aluka salamatas sadr. Ya Allah, kami memohon hati yang bersih, dada yang tulus, amal yang ikhlas. Dan kami memohon ya Allah, jika ada orang yang benci kami, bantulah kami untuk tidak membencinya. Jika ada orang yang berbuat jahat kepada kami, bantulah kami untuk membalasnya dengan kebaikan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingat Engkau. Bantu kami untuk menghidupkan malam 1000 bulan. Bantulah kami menjadi hamba-hambamu, hamba yang betul-betul tulus menyembahmu,
karena memang Engkau layak disembah, layak dikenali, layak kami sujud kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah berada di